Anime Baku Atomi Breakers season yang kedua, episode yang pertamanya, Kindi akhirnya seketika langsung dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Mengingat, tepat ketika para murid kelas 1 dari Furin sekarang sudah bisa tiba tepat di dalam markas dari geng Kill. Maka semua murid dari Furin ini akhirnya tanpa pikir panjang langsung melancarkan serangan pertama mereka menuju ke arah para lawannya dengan cara mengajar mereka menggunakan kepalan dari tunjuk tangan kanannya dan juga dengan menggunakan tendangan mereka. Bahkan pada halaman itu, kita pun dapat menyaksikan dengan sangat jelas bahwa ketika ada salah satu murid yang ingin dihantam oleh anggota dari geng Kill dengan menggunakan pukulan dari balok kayu itu, maka murid lain yang ada di dekatnya akhirnya seketika langsung bergerak untuk bisa menyelamatkan temannya dengan cara menghantam wajah dari para lawannya lebih dulu sebelum mereka mampu untuk bisa mendaratkan pukulannya tersebut. Tidak hanya itu, karena masih pada satu halaman yang sama ini, salah satu anggota dari fraksi Tamon terlihat mampu menahan serangan dari para anggota geng Kill itu. Kemudian, setelah dirinya sudah berhasil menahan balok kayu tersebut, maka dengan cepat, dia pun langsung membanting tubuh dari lawannya menuju ke arah yang berlawanan menggunakan gerakan bantingan yang seperti ini. Nah, setelah selesai mengucapkan semua kalimat di atas, maka pada momen yang sama ini, kita pun juga diperlihatkan mengenai jalannya pertarungan yang dilakukan oleh para anggota inti dari kelas ini. Yang pertama adalah jalannya pertarungan dari Kiryu dan juga Sugairu, di mana pada halaman itu, mereka berdua mampu mengalahkan banyak sekali anggota dari geng Kill. Padahal, sudah jelas mereka bertarung dalam posisi yang sangat tidak diuntungkan. Ditambah, semua anggota dari geng Kill ini datang dengan menggunakan senjatanya masing-masing. Namun faktanya, Kiryu dan juga Sugairu bisa mengajar mereka semua dengan menggunakan kekuatan pukulan dari mereka. Begitu pula dengan Suho Hayato, di mana pada kesempatan ini, Suho pun terus mengalahkan para lawannya ketika pada saat itu mereka mulai mendekat. Dengan cara membanting tubuh dari mereka ke tanah, dan juga menjatuhkan mereka supaya mereka tidak bisa bangun lagi. Sambil terus menjaga Nirei, karena di antara mereka semua, Nirei adalah berandalan yang paling lemah. Mengingat Nirei sangat tidak cocok untuk bisa bertarung secara langsung seperti ini. Dan tentunya yang terakhir adalah Sakura dan juga Sugusita, di mana pada gambar ini mereka berdua pun tanpa berhenti terus mencoba untuk bisa mengalahkan sebanyak mungkin anggota dari geng Kill supaya teman-temannya tidak kesusahan dan juga supaya teman-temannya tidak dikeroyok. Nah, semua momen baku hantam ini terus berlangsung selama beberapa saat hingga pada kesempatan tersebut Sakura pun langsung berteriak seperti ini kepada Anzai. "Woi, Anzai, apa yang kau lakukan di sini? Cepat pergi ke atas dan juga cepat selamatkan Nagato. Jadi, serahkan mereka semua kepada kami, karena kami pun akan membukakan jalan untukmu supaya dirimu bisa lewat." Mendengar ucapan itu dari Sakura, Anzai pun seketika langsung bergerak. Lalu dengan cepat, dia pun langsung berlari menuju ke arah tangga tersebut, dengan niat untuk bisa naik ke lantai 2 dan juga menolong Nagato, ketika para anggota dari geng Kill lainnya sedang dibuat sibuk oleh teman-temannya di bawah. Nah, melihat pergerakan dari Anzai itu, salah satu anggota eksekutif dari geng Kill tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga di saat yang bersamaan, dia pun seketika langsung memutuskan untuk melompat menuju ke tempat dari Anzai. Kemudian, tepat ketika Anzai sudah mendekat, maka dengan kekuatan penuhnya, dia pun langsung menghajar tubuh dari Anzai, menggunakan teknik tendangan kaki kanannya menuju ke arah kepala dari Anzai. Sehingga Anzai pun seketika langsung menjadi terpental dan dia pun kini kembali terjatuh ke tanah lagi. Tidak hanya itu, karena pada kesempatan yang sama ini, respon yang sangatlah berbeda justru malah terlihat dari sudut pandang geng Kill. Mengingat pada halaman yang berikutnya, ketua dari geng Kill ini akhirnya langsung melakukan sebuah analisa. Sampai pada kesempatan yang sama itu, dia pun mulai berkata seperti ini kepada para anggota eksekutifnya. Tidak kusangka jika ternyata Furin memanglah sehebat ini. Tapi meskipun begitu, di antara mereka semua hanya ada 5 orang saja yang mempunyai kekuatan di atas rata-rata serta mampu mengalahkan anggota kita dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka adalah Sakura Haruka, Suho Hayato, Sugusita, Kiryu dan juga Sugairu. Oleh karena itu, untuk bisa membalikkan keadaan, maka kalian berlima sebagai anggota eksekutif alias petinggi dari geng Kill yang akan turun secara langsung untuk dapat mengalahkan mereka semua di dalam pertempuran kita kali ini. Jadi bersiaplah, karena mulai dari sini kita pun akan bertarung dengan serius. Nah, setelah mengucapkan semua kalimat di atas, maka di momen itu jugalah mereka pun seketika langsung melompat dari lantai 2 menuju ke arah para targetnya. Di mana satu persatu dari mereka saat ini memiliki tugas untuk dapat mengalahkan 5 orang anggota terkuat dari fraksi Tamon.
Yang pertama adalah Takeru Kongo, di mana pada pertarungan ini, dia pun memiliki tugas untuk dapat menahan sekaligus untuk bisa mengalahkan Sakura. Kemudian, yang kedua adalah Shiryu Kirishima, di mana tugas dari Kirishima adalah untuk bisa mengalahkan Taiga. Selanjutnya, yang ketiga adalah Taishi Mogami, di mana tugas dari Taishi adalah untuk bisa bertarung melawan Sugusita. Lalu yang keempatnya adalah Renji Kaga, di mana tugas dari Renji adalah untuk bisa mengalahkan Kiryu. Dan tentunya yang terakhir adalah Hansuke Tone, di mana tugas dari Hansuke Tone adalah untuk bisa melawan Suhayato sekaligus untuk bisa mengalahkannya. Nah, selain kelima orang anggota eksekutif ini, terlihat juga pimpinan dari mereka semua yang saat ini masih berdiri di lantai 2. Serta dia pun juga tidak memiliki niat untuk bisa bertarung secara langsung. Karena menurutnya, 5 orang anggota eksekutif dari geng Kill nampaknya sudah lebih dari cukup untuk dapat bisa mengalahkan para lawannya. Nah, setelah beberapa saat berlalu, dan juga setelah para anggota eksekutif dari geng Kill saat ini sudah muncul, maka di saat yang bersamaan itu, jalannya pertarungan di dalam medan tempur ini, akhirnya seketika langsung dilanjutkan kembali, namun dari berbagai macam sudut pandang yang berbeda. Yang pertama adalah sudut pandang dari Sakura, di mana pada gambar ini terlihat Sakura Haruka yang terus diserang secara brutal oleh Takeru Kongo dengan menggunakan senjatanya, yaitu sebuah pipa besi. Akibatnya, Sakura pun saat ini harus dipaksa untuk bisa bertahan. Serta dia pun menjadi kesulitan untuk bisa memberikan perlawanan baliknya. Karena jika Sakura sampai salah menghindar, dan juga jika Sakura sampai bisa dibuat menjadi lengah, maka secara otomatis semua serangan dari Takeru Kongo tersebut justru malah akan mengenai teman-temannya yang lain yang kebetulan pada saat itu ada di sekitarnya. Contohnya bisa kita lihat sama-sama pada beberapa potongan panel manga berikut, di mana tepat ketika teman dari Sakura saat itu sedang dikeroyok oleh anggota dari geng Kill yang lainnya. Maka pada kesempatan yang sama ini, pandangan dari Sakura akhirnya seketika langsung menjadi teralihkan. Karena pada dasarnya, Sakura sejak tadi tidak bisa serius bertarung. Mengingat, dia pun masih saja terus mencoba untuk bisa melindungi teman-temannya yang lain. Di momen inilah, Takeru pun tanpa pikir panjang, akhirnya langsung menghantam bagian kepala depan Sakura, menggunakan pipa besinya itu dengan sangat kencang sekali, sambil berkata seperti ini kepada Sakura. "Woi, lawanmu adalah diriku. Jadi jangan coba-coba untuk bisa mengalihkan pandanganmu. Karena jika itu sampai terjadi, maka dirimu sudah pasti bisa aku kalahkan dengan mudah." Nah, akibat terkena hantaman dari pipa besi Takeru itu, maka kepala dari Sakura akhirnya seketika langsung menjadi bocor. Serta kita pun bisa melihat dengan jelas bahwa kepala dari Sakura saat ini sudah mulai mengeluarkan banyak sekali darah. Hal yang sama pun terlihat juga dari sudut pandang temannya yang lain, di mana pada halaman ini, kini giliran Sugairu, Kiryu dan juga Sugusita yang akhirnya langsung memulai duel 1 lawan 1 mereka. Meskipun kenyataannya, mereka bertiga pun ternyata berhasil dibuat untuk bisa menjadi terpojok. Karena para anggota eksekutif dari geng Kill ternyata justru malah dengan sengaja mengunci pergerakan dari mereka bertiga dan juga membuat mereka bertiga menjadi sibuk. Supaya mereka tidak bisa bertarung dengan cara membantu teman-temannya lagi yang saat itu ada di sekitarnya. Di momen inilah, pimpinan dari geng Kill yang saat ini terus melihat dari lantai 2, akhirnya seketika langsung memberikan komentarnya. "Haha, baguslah. Walaupun pada awalnya kalian bisa menang dan juga bisa memojokkan kami semua, tapi setelah aku mengirimkan ke 5 orang anggota eksekutif dari geng Kill untuk dapat mengunci pergerakan dari 5 orang terkuat mereka, maka secara otomatis mereka pun jadi tidak bisa bertarung sambil mencoba untuk bisa membantu teman-temannya lagi. Yang artinya, mulai dari detik ini, jalannya pertarungan di dalam medan tempur ini tentu saja akan kembali berubah. Di mana untuk saat ini, kamilah yang akan menang. Mengingat kalian semua adalah anak-anak yang bodoh. Karena kalian justru malah membawa anak-anak kelas 1 untuk dapat melawan kami semua. Hal itu tentu saja seperti membawa para anak ayam menuju ke dalam kandang para naga." Sementara itu, respon yang sangat berbeda justru malah terlihat dari sudut pandang Nirei. Di mana pada halaman ini, Nirei pun mulai nampak sangat khawatir. Karena jalannya pertarungan ini saat ini sudah menjadi berbalik. Mengingat semua anggota Furin lain selain 5 orang terkuat mereka, akhirnya kini berhasil dikalahkan satu persatu. Hingga beberapa dari mereka mampu dibuat menjadi tumbang dan juga tidak bisa memberikan perlawanan baliknya. Oleh karena itu, Nirei pun segera berlari demi bisa menyelamatkan mereka semua sambil berkata seperti ini di dalam hatinya. "Sial, walaupun aku lemah, tapi aku adalah anggota dari geng Bofurin. Jadi berdasarkan hal itu, maka aku pun tidak boleh menyerah. Serta aku pun juga harus bisa membantu mereka, walaupun aku sendiri sama sekali tidak tahu bagaimana caranya." Tidak hanya itu, karena pada halaman yang berikutnya, kita pun bisa melihat sama-sama bahwa Nirei pun dengan cepat mampu menangkap tubuh dari lawannya itu sebelum mereka bisa mengajar temannya yang lain.
Lalu, Nirei pun segera mencoba untuk bisa membanting tubuh dari para lawannya, walaupun pada akhirnya hal itu sama sekali tidak berguna. Di momen inilah, anggota dari gengkil itu akhirnya justru malah menendang perut dari Nirei dengan menggunakan kaki kanannya. Sehingga, Nirei pun seketika langsung menjadi terpental menuju ke arah yang berlawanan. Kemudian, ketika Nirei sudah terjatuh ke tanah, maka datanglah beberapa orang anggota dari gengkil lainnya yang saat itu langsung mencoba untuk bisa mengajar Nirei lagi menggunakan pipa besinya itu. Dengan niat untuk bisa mengalahkan Nirei dan juga membuatnya terluka parah supaya Nirei tidak bisa bangun lagi. Beruntungnya di tengah ketegangan ini, maka tiba-tiba saja muncullah bala bantuan yang sama sekali tidak mereka harapkan. Sehingga tepat sebelum tubuh dari Nirei bisa dihajar oleh para anggota dari gengkil tersebut, maka orang ini pun mampu datang tepat waktu untuk dapat menghentikan serangan itu dengan cara menendang tubuh dari anggota gengkil itu dengan sekuat tenaganya. Ada yang bisa tebak siapa orang itu? Yap, bener banget. Siapa lagi kalau bukan murid kelas 2 dari fraksi Tamon, yaitu Renkaji. Nah, melihat kedatangan dari Kaji ini, semua murid dari sekolah Furin dan juga semua anggota dari gengkil tentu saja menjadi sangat terkejut. Karena faktanya, tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa anak kelas 2 dari fraksi Tamon justru malah ikut datang menuju ke tempat ini. Bahkan, Sakura yang nampak sangat penasaran, akhirnya langsung bertanya seperti ini kepada Kaji. Hah? Kenapa dirimu bisa datang ke tempat ini? Mendengar pertanyaan itu dari Sakura, Enamoto dan juga Kusumi yang kebetulan ikut datang bersama dengan Kaji, kini seketika langsung menjawabnya. Hah? Jadi begini ya? Sekarang aku sudah mengerti apa yang saat ini sedang terjadi. Gengkil ternyata telah mempermainkan kalian dengan cara mengunci pergerakan dari kalian berlima yang merupakan petarung terkuat dari kelas 1. Lalu, karena saat ini jumlah kalian kalah banyak, maka secara otomatis kalian pun bisa dibuat menjadi terpojok dan juga beberapa dari kalian akhirnya berhasil dikalahkan. Beruntungnya kami bisa datang tepat waktu. Jadi dengan begini, mari kita balikan keadaan sama-sama. Nah, melihat kedatangan dari 3 orang anggota Furin tersebut, ketua dari gengkil yang saat itu sedang berada di lantai 2, akhirnya seketika langsung berkata seperti ini. Hah? Kenapa anggota Furin seperti kalian justru malah ikut datang ke tempat ini? Dengar, kami sama sekali tidak memiliki urusan dengan kalian. Karena faktanya, satu-satunya orang yang memiliki masalah dengan kami adalah teman dari Nagato, yaitu Anzai. Jadi, lebih baik kalian segera pulang, karena aku tidak mau meladeni kalian semua. Lagi pula, Genbo Furin memiliki tugas untuk bisa melindungi kota, bukan untuk memisahkan dan juga ikut campur ke dalam pertarungan kecil seperti ini. Nah, di momen inilah, Kaji yang nampak sangat emosi setelah mendengar ucapan dari ketua geng itu, akhirnya tanpa pikir panjang, dia pun seketika langsung menjawabnya. Kau ini ternyata adalah orang yang sangat bodoh. Kami bertiga datang ke sini justru karena ini adalah masalah kami. Seperti yang kau bilang, tugas dari Bo Furin adalah untuk bisa menjaga kedamaian di dalam kota Furin. Yang artinya, tugas dari kita adalah untuk bisa melindungi semuanya yang ada di dalam kota ini, termasuk orang-orangnya dan juga semua kenangannya. Selain itu, murid dari sekolah Furin adalah masyarakat yang ada di dalam kota kami. Jadi, jika terjadi sesuatu kepada salah satu dari kami, maka itu adalah tugas dari Bo Furin untuk bisa melindunginya. Nah, karena saat ini kalian sudah menyakiti salah satu dari kami, maka alasan itu sudah cukup kuat bagi kami bertiga untuk dapat membalaskan semua perbuatan dari kalian. Oleh karena itu bersiaplah, karena mulai dari sekarang, kamilah orang yang akan memberikan hukuman. Mendengar ucapan dari Renkaji itu, semua anggota dari gengkil yang saat itu ada di bawah akhirnya seketika langsung menjadi ketakutan. Karena faktanya, orang yang baru saja datang ini adalah Renkaji. Dia adalah murid paling kuat pada angkatan yang kedua. Mengingat berdasarkan rumor yang saat ini beredar, Kaji adalah orang yang sangat brutal. Dimana ketika dirinya sudah mulai emosi dan juga ketika Kaji sudah mulai serius, maka dia pun tanpa pandang bulu pasti akan mengajar semua orang yang ada di depannya, walaupun orang itu sudah tidak bisa bertarung lagi. Hal itulah yang membuat mereka semua seketika langsung menjadi ragu. Karena jika mereka berani mencari gara-gara dengan Kaji, maka sudah pasti mereka lah yang nantinya malah akan bisa dikalahkan. Nah, melihat semua anggotanya yang mulai ketakutan, pimpinan dari gengkil ini akhirnya seketika langsung berteriak. Woi, bodoh, apa yang kalian takuti? Jumlah dari anak-anak kelas 1 mereka saat ini sudah berkurang banyak. Jadi berhentilah bermain-main dan cepat habisi mereka semua.
Karena faktanya, kedatangan dari 3 orang tambahan saja sama sekali tidak cukup untuk bisa merubah keadaan ini. Lagi pula, jika kalian memutuskan untuk kabur, maka aku sendirilah yang nantinya akan menghabisi kalian semua. Oleh karena itu, cepat lakukan beritaku sekarang juga dan jangan takut kepada mereka bertiga. Mendengar teriakan dari ketuanya itu, para anggota dari geng Kill tentu saja seketika langsung menurut. Karena pada dasarnya, mereka sama sekali tidak memiliki pilihan selain untuk bisa bertarung. Di momen inilah, beberapa orang anggota dari geng Kill akhirnya kembali mencoba untuk bisa menyerang. Dengan cara mengayunkan pipa besi mereka lagi, tepat menuju ke arah tubuh dari Nirei dan juga menuju ke arah tubuh dari Kaji. Menyaksikan semua hal tersebut di depan matanya, Enamoto dan juga Kusumi tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga di saat yang bersamaan tersebut, mereka pun seketika langsung bergerak dengan cara menghindari serangan dari para anggota geng Kill. Lalu ketika mereka sudah berhasil menghindar, maka tanpa pikir panjang, Kasumi dan juga Enamoto akhirnya langsung melancarkan satu buah serangan balik mereka. Dengan menggunakan pukulan dari tangan kanannya dan juga dengan menggunakan tendangan dari kaki kirinya. Akibatnya, semua anggota dari geng Kill yang saat itu nekat mencoba untuk bisa menyerang mereka, sekarang justru malah berhasil dikalahkan dan juga berhasil dibuat terpental hanya dengan 1 kali hempasan saja. Nah, setelah berhasil mengalahkan beberapa orang anggota dari geng Kill, dan juga setelah berhasil membukakan jalan bagi Ren Kaji, maka pada halaman yang berikutnya, kini giliran Kaji yang mulai berkata seperti ini kepada teman-temannya itu. Enamoto, Kusumi, aku serahkan lantai pertama ini kepada kalian berdua. Karena saat ini, aku akan langsung naik ke lantai 2 demi bisa menghadapi orang itu. Mengingat, aku pun sudah tidak sabar untuk bisa menghantam wajah dari orang itu dengan menggunakan tinju tangan kananku. Nah, mulai dari sanalah pertarungan di antara kedua geng ini akhirnya seketika kembali dilanjutkan. Di mana tepat ketika saat itu Kaji sudah bergerak, maka Kusumi pun dengan cepat langsung menggotong tubuh dari Nirei. Di saat Enamoto sedang mencoba untuk membuat para lawannya menjadi sibuk. Kemudian, Kusumi pun segera membawa tubuh dari Nirei keluar dari bangunan ini. Serta dia pun juga meminta Nirei untuk tidak masuk ke dalam gedung lagi demi membantu mereka. Karena pada dasarnya, Nirei jauh lebih aman jika dirinya saat ini berada di luar. Jadi, kelima orang temannya yang lain bisa fokus untuk bertarung dengan serius tanpa perlu khawatir dengan keadaan dari Nirei lagi. Walaupun pada awalnya Nirei sempat memaksa untuk bisa masuk lagi, namun setelah mendengar ucapan dan juga penjelasan dari Kusumi barusan, maka Nirei pun kini akhirnya mau menurut. Sementara itu, respon yang sangat berbeda kini pun bisa kita lihat sama-sama dari sudut pandang Enamoto. Mengingat pada halaman yang berikutnya, Enamoto yang terlihat sedang bertarung, kini mulai berteriak menuju ke arah teman-temannya. Woi, kalian berlima, serahkan urusan ini kepada kami saja. Karena kami berdualah yang akan melawan para anggota dari geng Kill dan juga melindungi teman-teman kita. Jadi kalian berlima, fokuslah untuk bisa mengalahkan lawan kalian masing-masing yang saat ini ada di hadapan kalian. Setelah beberapa saat berlalu, dan juga setelah mendengar semua potongan dialog singkat di atas, maka pada halaman yang berikutnya, kita pun kembali diperlihatkan mengenai sebuah jalannya pertarungan menarik antara Kaji, Sakura, dan juga pimpinan dari geng Kill. Mengingat di dalam kesempatan ini, Kaji yang sudah dibukakan jalannya, akhirnya langsung berlari dengan cepat menuju ke arah tangga. Nah, setelah Kaji sudah berhasil mengalahkan mereka semua, maka pada halaman ini, Kaji pun akhirnya bisa sampai di tangga. Namun karena dirinya penasaran, kenapa ada tubuh dari Anzai yang tergeletak di sana, maka Kaji pun seketika langsung bertanya kepada dirinya. Kenapa dia ada di sini? Serta apa yang kau lakukan kepada Anzai? Mendengar pertanyaan itu dari Kaji, dia pun segera menjawabnya. Haha, untuk apa kau peduli dengan orang lemah seperti itu? Karena faktanya, hanya dengan 1 kali tendangan saja, bocah bodoh itu ternyata bisa dikalahkan dan juga bisa dibuat pingsan. Mendengar perkataan itu dari dirinya, Kaji pun tanpa banyak basa-basi, kini justru malah berjalan tepat menuju ke arah Anzai. Lalu, dia pun langsung menggendong tubuh dari Anzai, dengan sebuah tujuan untuk bisa memindahkan tubuhnya menuju ke tempat yang lebih aman. Kemudian, setelah Anzai sudah berhasil dipindahkan, barulah Kaji kembali melanjutkan perjalanannya lagi menuju ke arah tangga tersebut. Menyaksikan hal itu di depan matanya, Sakura yang saat itu sedang bertarung, akhirnya seketika langsung berteriak menuju ke arah Kaji, sambil terus mencoba untuk bisa menghindari serangan dari Konggo. Woi, tunggu dulu, orang itu adalah milikku. Jadi jangan pernah ikut campur di dalam pertarunganku kali ini. Di momen tersebutlah, Kaji pun segera membalikkan badannya. Lalu, dia pun langsung berjalan dengan cepat menuju ke arah Sakura dan juga Konggo.
Nah, merasakan kehadiran dari Kaji tersebut, Sakura dan juga Konggo akhirnya seketika langsung berhenti. Hingga secara bersamaan, mereka pun langsung menoleh menuju ke arah Kaji. Walaupun pada dasarnya Konggo nampak kebingungan, namun karena Kaji adalah musuh mereka, maka tanpa pikir panjang, dia pun seketika langsung mencoba untuk dapat mengajar tubuh dari Kaji ketika dirinya saat ini sedang lengah. Tapi ketika Konggo baru saja mengayunkan pipa besinya itu, maka tiba-tiba saja Konggo pun mampu merasakan sebuah hawa membunuh yang luar biasa menyeramkan keluar dari tubuh Kaji. Sehingga Konggo pun langsung membatalkan serangannya itu dan dia pun seketika langsung menjadi mundur. Sementara itu, respon yang sangat berbeda justru malah terlihat dari sudut pandang Kaji. Di mana pada halaman ini, Kaji nampak sama sekali tidak peduli kepada Konggo. Mengingat pada momen itu, Kaji pun dengan penuh emosi akhirnya langsung menghantam dengan keras kepala dari Sakura Haruka menggunakan pukulan dari tangan kanannya. Sehingga wajah dari Sakura kini berhasil dibuat menjadi semakin babak belur. Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan, Kaji pun mulai berkata seperti ini kepada Sakura. "Woi, bodoh, buka matamu. Apakah sekarang kau ini tidak bisa melihat sekelilingmu? Dengar, dirimu terlalu berambisi dengan orang yang ada di atas itu. Tapi faktanya, kau sendiri tidak bisa mengurus orang lemah seperti dirinya. Ditambah, kau juga tidak bisa membantu teman-temanmu yang selama ini selalu menemanimu. Ingat, sebelum kau bisa mencapai semua tujuanmu itu, maka ada beberapa hal yang harus lebih dulu bisa kau lakukan. Yaitu, kau ini harus bisa menyelamatkan semua teman-teman sekelasmu. Karena jika tidak, maka dirimu sama sekali tidak cocok untuk bisa menjadi ketua kelas." Mendengar semua ucapan itu dari Kaji, Sakura pun seketika langsung teringat dengan perkataan dari Umemiya ketika dirinya bertemu di atas atap. Bahwa tugas dari mereka adalah untuk bisa saling menjaga satu sama lain. Oleh karena itu, maka Sakura yang saat ini sudah tenang, akhirnya mulai berkata seperti ini kepada Kaji. "Kau benar, tapi meskipun begitu, aku tetap saja tidak bisa tinggal diam. Ketika aku tahu bahwa mereka telah mengajar teman dari Anzai dan juga berbuat kotor seperti ini." Di momen tersebutlah, Kaji pun dengan cepat langsung memotong ucapan dari Sakura dengan berkata seperti ini kepadanya. "Tenang saja, aku juga sama sepertimu. Karena pada dasarnya, aku tidak bisa memaafkan kelakuan dari dirinya. Berdasarkan hal itu, aku pun akan memberikan ekstra tinjuku, atau aku akan mewakilkan pukulanku kepadanya nanti hanya untuk dirimu. Jadi untuk sekarang, yang harus kau lakukan adalah untuk bisa fokus dengan apa yang ada di hadapanmu saat ini. Yaitu untuk mengalahkan lawanmu lebih dulu." Menyaksikan respon tersebut dari Kaji, Sakura pun seketika langsung membalasnya lagi. "Baiklah, kalau begitu, kau harus bisa mengajar orang itu tepat pada posisi wajahnya. Dan minimal, kau harus bisa menghantam orang itu sebanyak 10 kali berturut-turut." Sementara itu, hal yang sangatlah berbanding terbalik justru saat ini malah terlihat dari sudut pandang Konggo. Mengingat pada kesempatan ini, Konggo pun mulai berkata seperti ini kepada Sakura. "Haha, baguslah, sekarang aku bisa tenang. Karena kebetulan aku tidak akan melawan monster seperti Kaji. Oleh karena itu, maka ayo cepat kita lanjutkan jalannya pertarungan kita ini." Di momen inilah, Sakura yang saat itu sudah sadar, akhirnya tanpa pikir panjang, dia pun dengan cepat langsung menghantam wajahnya sendiri dengan menggunakan pukulan dari tangan kanannya, hingga membuat hidungnya sendiri menjadi berdarah. Lalu di saat yang bersamaan, Sakura pun mulai berkata seperti ini kepada dirinya sendiri. "Baiklah, ayo kita selesaikan ini. Karena pada dasarnya, aku tidak memiliki waktu lagi untuk bisa bermain-main melawanmu." Nah, mulai dari sanalah, jalannya pertarungan di antara Sakura dan juga Konggo akhirnya seketika kembali dilanjutkan.